Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar ya pada mata pelajaran fikih kelas 7 pada bab pertama, yaitu dengan berjudul bersuci dari hadas dan najis. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Kita awali dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menjaga kesucian dari hadas dan najis merupakan bagian penting yang menggambarkan kesucian dan kebersihan bagi muslim dalam kehidupan sehari-hari. Bersuci dalam Islam tidak hanya dalam hal fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang berkaitan dengan kebersihan hati dan kesadaran tentang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus selalu menjaga kebersihan dan kesucian. Kebersihan menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan sebelum melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti wajibnya wudhu sebelum melaksanakan sholat atau ketika akan memegang kitab suci Al-Quran. Jadi anak-anakku semua, menjaga kebersihan, diantaranya ada kesucian, adalah syarat mutlak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika ibadah tersebut memerlukan kesucian. Contoh adalah sholat. Ada beberapa ibadah yang tidak disyaratkan untuk dalam keadaan bersuci. Di antaranya adalah zakat. Kemudian, kita akan memahami tentang pengertian taharah. Menurut istilah, taharah adalah menyucikan badan, tempat, pakaian, dan semua yang melekat di tubuh kita dari hadas dan najis yang dilakukan sesuai tata cara yang benar, bertujuan untuk syarat melakukan ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah singgung bahwa kesucian menjadi syarat mutlak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa gambar, di antaranya adalah ada seorang yang sedang berwudu, ini menunjukkan bersuci dari hadas. Kemudian ini adalah gambar orang yang mandi, menunjukkan atau menceritakan atau menggambarkan tentang seseorang yang sedang tahara, menghilangkan najis ataupun hadas. Kemudian ini adalah ada orang yang mencuci. Ini menggambarkan, mencontohkan seseorang sedang mencuci dan itu termasuk tahara, menghilangkan najis. Yang kemudian yang berikutnya adalah orang yang mengepel, itu menghilangkan najis. Kemudian yang terakhir ada yang atau yang kelima, ini adalah seorang yang melakukan tayamum sebagai pengganti daripada wudhu ataupun mandi tak kala dia kesulitan mendapatkan air atau dia dilarang menggunakan air oleh dokter. Jadi tahara adalah menyucikan badan, pakaian, tempat, dan segala sesuatu yang menempel kepada anggota badan kita. Itu disebut dengan tahara. Baik itu wudhu, tayamum, mencuci, mengepel, itu dikategorikan tahara. Kemudian, apa dalil daripada tahara? Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur." Artinya, pakaianmu bersihkanlah, segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Quran surat Al-Mudassir ayat 4 dan ke-5. Jadi anak-anakku semua, perintah untuk bersuci itu ada di Al-Qur'anul Karim, yaitu wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Kemudian warujza fahjur, ini menceritakan atau menggambarkan atau mengisyaratkan atau memerintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan batin kita, yaitu dengan cara meninggalkan perbuatan-perbuatan keji, di antaranya adalah sombong. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Muslim. At-tuhru syatrul iman. Kesucian adalah separuh dari
iman. Atau yang lebih kita kenal dalam hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan setengah daripada iman. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Jadi kebersihan menunjukkan kesempurnaan iman. Oleh karena itu anak-anakku semua, usahakan kita sebelum berangkat sekolah ataupun dalam keadaan apapun, usahakan kondisi kita bersih, lebih-lebih suci kalau memungkinkan. Kemudian anak-anakku semua, hakikat tohara. Hakikat tohara di sini ada dua. Yang pertama, tohara ma'nawiyah. Artinya tohara hati. Yang tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mensucikan hati, untuk menghilangkan rasa sombong, untuk menghilangkan sifat keji. Itu dikategorikan tohara ma'nawiyah, yaitu mensucikan hati dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Misalnya iri, dengki, sombong, dan dendam. Kesucian hati tidak akan terlaksana apabila dalam hati seseorang masih terdapat syirik. Jadi anak-anakku semua, hakikat tahara yang pertama adalah tahara ma'nawiyah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita dari sifat sombong, keji, iri, dendam, dan lain sebagainya. Itu hakikat yang pertama dari tahara. Kemudian hakikat yang kedua daripada tohara adalah tohara hissiyah, artinya tohara badan, yaitu dengan mensucikan diri dari hadas dan najis. Dalam ajaran Islam, tohara hissiyah disucikan dengan wudhu dan mandi atau pengganti keduanya yaitu tayamum. Jadi anak-anakku semua, hakikat tohara yang kedua yaitu hakikat yang hissiyah, yang nampak. Kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wudu, untuk mandi, untuk tayamum apabila tidak ada air, kemudian untuk mensucikan tempat, pakaian, itu dikategorikan tohara. Jadi hakikat tohara itu ada dua. Yang pertama hissiyah, yang kedua ma'nawiyah. Apa itu ma'nawiyah? Ma'nawiyah itu tohara yang tidak terlihat di dalam anggota badan kita, seperti pekerjaan hati. Kemudian tohara yang terlihat itu dikategorikan hissiyah, nampak. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencuci, wudu, ngepel, mandi, dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat tahara ada dua. Kemudian apa tujuan daripada tahara? Kenapa Allah memerintahkan kita tahara? Ternyata ada tujuannya. Yang pertama adalah tahara dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil dengan cara bersuci dengan wudhu, dan hadas besar yaitu dengan cara bersuci dengan mandi. Tujuan utama Allah memerintahkan agar kita bersuci baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau kita mempunyai hadas kecil, maka cara mensucikannya dengan cara wudhu. Kalau kita berhadas besar, maka cara mensucikannya dengan cara mandi. Kemudian tujuan yang kedua adalah tahara dari khubth atau najis, yaitu membersihkan diri, pakaian, dan tempat ibadah dari sesuatu yang najis dengan menggunakan air jika ada. Jadi anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan tahara itu ada dua. Yang pertama, tahara untuk membersihkan badan kita baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, tahara untuk mensucikan kita dari najis, baik itu dengan cara mencuci, mengepel, dan lain sebagainya. Itu dikategorikan tujuan daripada tahara. Jadi tujuan tahara ada dua. Yang pertama, tahara dari hadas. Yang kedua, tahara dari najis. Kemudian, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam-macam bersuci. Secara umum, para ahli fikih membagi tahara atau bersuci menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan najis. Tadi dikatakan bersuci dari hadas berarti kategori wudhu ataupun tayamum ataupun mandi. Kemudian bersuci dari najis itu bisa dicontohkan dengan cara mandi ataupun dengan cara menyuci ataupun ngepel dan lain sebagainya. Itu macam-macam bersuci. Jadi anak-anakku semua, bersuci terbagi menjadi dua. Bersuci dari hadas ataupun bersuci dari najis. Kemudian bersuci dari najis. Pengertian najis, apa itu najis? Kata najis berasal dari bahasa Arab yaitu an-najasah, artinya kotor, menjijikkan, tidak bersih, dan tidak suci. Najis secara istilah adalah segala sesuatu yang tidak suci.
Jadi, najis adalah segala sesuatu yang tidak suci. Lawan katanya berarti. Kemudian, benda najis terbagi menjadi dua. Ada kalanya yang pertama, najis dari asalnya atau aslinya. Yang kedua, benda suci yang terkena najis, maka ini kategori najis. Jadi najis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, memang dari awal itu najis. Yang kedua, awalnya suci namun kejatuhan najis. Nah, yang pertama ini awalnya memang najis, asalnya memang najis, maka tidak bisa untuk disucikan. Contoh, kotoran bagaimanapun tidak bisa disucikan. Kenapa? Memang dari aslinya adalah najis. Yang kedua, benda suci yang terkena najis. Nah, yang kedua ini bisa dikategorikan bisa untuk disucikan. Contoh, baju kita suci, terkena kotoran, terkena kencing, atau lain sebagainya, maka bisa untuk disucikan. Jadi, benda najis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, najis memang dari aslinya. Yang kedua, najis yang baru atau benda suci yang terkena najis. Kemudian anak-anakku semua, kita akan belajar tentang macam-macam najis. Najis ternyata terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mughalladha, najis berat, yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya yaitu dibasuh air 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Jadi kalau seandainya kita menyentuh anjing ataupun menyentuh babi, terjilat anjing ataupun terjilat babi, maka cara mensucikannya dibasuh sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah ataupun debu. Jadi kalau seandainya tangan kita terkena jilat anjing atau babi, maka cara menyucikannya itu dibasuh 7 kali. Satu, menggunakan air mutlak, air biasa, air putih. Yang kedua, menggunakan air yang sudah tercampur dengan tanah ataupun debu. Di obok-obok tersebut kemudian disiram. Yang ketiga, menggunakan air mutlak dan seterusnya sampai 7 kali basuhan. Setelah 7 kali basuhan, maka hukumnya adalah suci. Ataupun rumah kita pernah ditempati ataupun terkena kotorannya anjing ataupun babi, diompolin, ataupun pernah tertetes air liur anjing ataupun babi, maka cara mensucinya sama, yaitu disiram sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan air yang telah dicampur dengan tanah ataupun debu. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih tak masalah. Kalau kurang, maka masih belum dikategorikan suci. Kemudian, bagaimana kalau seandainya tanah itu diganti dengan rinso, backlin, dan lain sebagainya, maka hukumnya belum suci meskipun bekas atau tanda-tanda najis yang berasal dari anjing babi itu hilang, kategori najis masih tetap belum dikategorikan suci. Kemudian yang berikutnya adalah najis mukhaffafah. Kita bahas yang mukhaffafah dulu. Najis mukhaffafah atau najis ringan yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan belum usia 2 tahun. Jadi kalau seandainya ada pakaian kita terkena kencing bayi laki-laki belum usia 2 tahun dan belum makan apapun selain ASI, maka dikategorikan najisnya adalah mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup dipercikan air. Nah, seandainya kita gendong bayi usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, yang mana bayi tersebut adalah berjenis laki-laki dan belum makan apapun kecuali ASI, maka baju kita yang terkena kencing itu cukup dipercikkan, maka menjadi suci. Kemudian yang berikutnya adalah najis mutawassithah, najis sedang. Apa itu? Selain najis mughalladha dan mukhaffafah. Kan tadi dikatakan najis terbagi menjadi 3. Mughalladha, mukhaffafah, mutawassithah. Apa itu mutawassithah? Selain yang berasal dari mughalladha dan selain yang berasal dari mukhaffafah. Maka dikategorikan najis mutawassithah. Contohnya nanah, muntah, darah, kemudian kotoran, kencing. Itu semuanya kategori najis mutawassithah. Kemudian bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya disiram hingga bersih najis dan bekasnya. Disiram hingga hilang najis dan bekasnya. Warna, bau, rasa, maka wajiblah hilang. Seandainya baju kita terkena kotoran, maka kotoran dibuang dulu, kemudian disuci hingga tiada tanda-tanda daripada najis itu, yang mana tanda najis adalah bau, warna, dan rasa. Maka 3 sifat ini harus hilang. Baru baju kita yang terkena kotoran tadi hukumnya adalah najis. Kecuali
untuk menghilangkan tanda-tanda najis itu susah, maka dima'fu. Contoh, baju kita pernah terkena darah, setelah kita sikat dan segala macam, belum hilang juga warnanya, maka dikategorikan suci karena sudah ma'fu. Kenapa? Sulit untuk menghilangkannya. Kemudian kita akan bahas pembagian najis. Tadi pembagian najis mutawasito. Ternyata najis mutawasito itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Yaitu najis yang kasat mata atau berwujud. Berarti najis ini ada bendanya, baik bentuk maupun baunya, seperti darah, kotoran, dan kencing. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan menghilangkan wujudnya terlebih dahulu, sehingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Kemudian menyiramnya dengan air sampai bersih. Jadi, najis mutawassito ainiyah, yaitu najis yang ada bendanya, kotoran. Bagaimana cara mensucikannya? Buang terlebih dahulu kotorannya, kemudian siram hingga hilang bau kotoran tersebut. Maka kalau sudah hilang, kategori suci. Itu pembagian najis mutawasito yang pertama. Pembagian najis mutawasito yang kedua yaitu najis hukmiyah. Apa itu najis hukmiyah? Yaitu najis yang tidak kasat mata atau sudah kering. Jadi najis itu tidak ada bendanya, namun hukumnya najis. Oleh karena itu disebut dengan hukmiyah. Contoh, ada rumah seseorang sebelum dia mudik terkena kencing. Setelah mudik balik, mungkin ditinggal sudah 2 bulan, 3 bulan, dia sudah kembali lagi, bau kotoran kencing itu, kotorannya itu sudah hilang, maka kategori hukmiyah. Atau misal ada seseorang terkena kotoran ayam, kemudian dia tidak membasuhnya, akan tetapi digesekkan atau dikosek-kosekkan ke tanah hingga hilang bau, rasa, warnanya, tidak ada tanda-tanda najis di kakinya, maka di kaki tersebut hukumnya adalah masih najis hukmiyah. Maka cara mensucikannya itu mencucikannya cukup mengalirkan air pada bekas najis tersebut. Jadi cukup disiram. Jadi seandainya kita menginjak kotoran ayam, kemudian kita tidak mencucinya, cukup digosok-gosok saja, digosek-gosek saja, digesek-gesek saja ke tanah, kemudian hilang bau, rasa, warna, itu najisnya hukmiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Mensucikannya cukup disiram 1 kali. Jadi anak-anakku semua, najis mutawasito terbagi menjadi 2. Yang pertama, najis ainiyah, berarti ada bendanya. Cara menghilangkannya, buang, siram hingga bersih. Kemudian pembagian yang kedua, hukmiyah. Ini tidak ada bendanya najisnya. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup disiram 1 kali, maka menjadi suci. Kemudian kita akan bahas mengenai pengertian hadas. Tadi kita sudah singgung hadas dan najis. Kalau hadas berarti seseorang itu harus wudhu ataupun mandi ataupun tayamum jika tidak ada air, sedangkan najis wajiblah dicuci. Dalam bahasa Arab, kata hadas artinya peristiwa. Adapun dalam istilah fikih, hadas adalah kondisi seseorang yang tidak suci sehingga mengharuskan dirinya untuk bersuci dengan cara mandi atau berwudu. Orang yang masih dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar tidak sah melakukan sholat karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadas adalah seseorang dalam keadaan tidak suci sehingga dia berkewajiban untuk mensucikannya. Dengan cara apa? Mandi, wudhu, ataupun tayamum jika tidak ada keduanya. Kenapa? Karena orang yang berhadas itu tidak boleh melaksanakan ibadah seperti sholat ataupun menyentuh Al-Quran. Oleh karena itu, anak-anakku semua, hadas itu penghalang untuk kita beribadah seperti sholat. Maka wajib dihilangkan. Bagaimana hilangkan? Dengan cara mandi, ataupun wudhu, ataupun dengan cara tayamum jika tidak ada air. Pembagian hadas, ternyata kita bahas. Tadi sudah garis besarnya apa itu hadas. Kemudian hadas ternyata terbagi menjadi 2. Hadas kecil berarti wajib wudhu, kemudian hadas besar wajib mandi. Nah, keduanya ini bisa diganti dengan cara tayamum jika memang tidak ada air. Kita bahas hadas kecil.
Hadas kecil adalah kondisi seseorang yang tidak suci sehingga menyebabkan dia berwudu atau bertayamum jika kesulitan mendapatkan air. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil, yaitu sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur, kemaluan depan ataupun belakang, hilang akal, gila, tidur ataupun pingsan, dan menyentuh kemaluan. Orang yang berhadas kecil menyebabkan tidak boleh sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quranul Karim. Jadi, orang yang tidak punya wudhu, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk tawaf. Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Cukup dengan wudhu ataupun tayamum jika kesulitan. Apa penyebabnya seseorang itu mempunyai hadas kecil? Yaitu keluarnya suatu dari kubul ataupun dubur, gila, pingsan, dan lain sebagainya. Yang kemudian, pembagian yang kedua adalah hadas besar. Artinya, keadaan seseorang yang tidak suci sehingga menyebabkan mandi wajib. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar tersebut atau disebut dengan mandi jenabah. Mandi wajib dapat diganti dengan tayamum jika kesulitan mendapatkan air. Hadas besar menyebabkan seorang tidak boleh sholat, tawaf, i'tikaf, memasuki masjid, dan menyentuh Al-Quran. Jadi ada perbedaan sedikit di sini untuk hal-hal yang diharamkan. Di antaranya adalah menyentuh Al-Quran. Ini hukumnya adalah haram. Tidak punya wudhu pun menyentuh adalah haram. Memasuki masjid haram jika dalam keadaan hadas besar. Namun kalau hadas kecil tak masalah memasuki masjid. Jadi hadas terbagi menjadi dua. Hadas kecil seseorang berarti wajib wudhu. Hadas besar seseorang berarti wajib mandi besar. Kemudian kita akan bahas, tadi dikatakan orang yang mempunyai hadas kecil itu wajiblah wudhu. Wudhu berasal dari bahasa Arab, artinya bersih, suci. Dalam syariat Islam, wudhu merupakan tata cara bersuci sebelum melaksanakan ibadah dengan membersihkan anggota badan tertentu sesuai syariat dan rukun yang ditentukan. Anggota wudhu harus terkena air. Jika tidak, wudhu menjadi tidak sah. Wudhu dengan menggunakan air suci dan mensucikan tidak sah. Wudhu dengan menggunakan air musta'mal serta air yang mengandung najis atau air mutanajis. Jadi anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wudhu itu artinya bersih ataupun suci. Dalam Islam, wudhu itu adalah tata cara seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencuci sebagian anggota tertentu, anggota badan tertentu. Di antaranya adalah wajah, tangan, sebagian kepala, dan kaki. Kemudian syaratnya juga harus menggunakan air suci dan mensucikan. Kalau tidak menggunakan air suci dan mensucikan, maka wudhunya tidak sah. Contoh, ada seseorang wudhu menggunakan air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air bekas yang telah digunakan untuk bersuci, namun bekasnya itu hanya sedikit. Contoh, kita wudhu menggunakan keran, kemudian ditadah di wadah ember tersebut. Ember, yang air yang ada di ember itu dikategorikan musta'mal. Kenapa? Sudah kita pergunakan untuk wudhu, untuk menghilangkan hadas kecil. Sedangkan bekas yang kita tampung itu adalah sedikit, maka menjadi musta'mal. Namun kalau seandainya kita tampung dan tampungannya itu besar dan airnya pun penuh tampungannya, maka tidak menjadi musta'mal. Contoh, kita wudhu di bak yang cukup besar, kita airnya yang lebih dari 2 kula, kita wudhu, airnya itu netes atau kembali lagi ke bak mandi, maka hukumnya tidak menjadi musta'mal, menjadi suci dan mensucikan, tohir, mutohir. Kenapa? Karena tidak menjadi musta'mal. Ingat, musta'mal itu ada jika bekas wudhu atau bekas mandi wajib, kemudian airnya hanya sedikit. Kalau banyak, tidak menjadi musta'mal. Kemudian yang berikutnya, tidak menggunakan air mutanajis. Contoh, seandainya ada satu ember, kemudian terkena 1 tetes daripada kencing, maka hukumnya adalah mutanajis. Tidak diperbolehkan menggunakan air tersebut untuk berwudu. Meskipun
air dalam satu ember itu tidak ada tanda-tanda najis. Bau, warna, rasa, bau pesing tidak ada, warna masih normal, rasa masih biasa, maka hukumnya tetap mutanajis. Kenapa? Karena airnya itu adalah sedikit. Kemudian rukun wudhu. Rukun wudhu ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rukun wudhu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah niat. Kapan itu niat? Niat itu ketika kita membasuh wajah. Ketika air sudah nempel di wajah, nempel di muka, maka disitulah letak niat. Nawaitul wudu'a li raf'il dan seterusnya. Bagaimana kalau seandainya sebelum wudhu itu sudah niat? Sebelum wudhu kita niat, baca niat terlebih dahulu, itu adalah sunnah. Kalau bisa, sebelum wudhu kita niat terlebih dahulu. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ketika air itu sampai di wajah, sampai di muka, kita membaca lagi dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil dan seterusnya. Itu yang pertama, yaitu membaca niat. Yang berikutnya adalah membasuh wajah. Mana itu batasan wajah? Wajah itu dari awal tumbuh rambut sampai bawah dagu, itu adalah panjangnya. Lebarnya adalah dari telinga satu ke telinga lain, itu lebarnya. Maka saat kita wudhu, dari ujung rambut, telinga, bawah dagu, telinga lagi, dan kembali lagi ke tempat asal, ini wajib basah semua. Tidak boleh kalau seandainya ada sebagian dari wajah kita itu tidak terkena air, tidak basah karena wudhu kita, air kita. Maka perhatikan, banyak di antara orang yang mutawaddi, orang yang wudhu itu hanya asal-asalan. Wudhu hanya sini, di pelipis di sini tidak basah. Kalau sudah tidak basah, maka wudhunya tidak sah. Kalau sudah tidak sah, maka sholatnya tentu tidak sah. Jadi perhatikan, kalau kita wudhu, kalau wudhu laki-laki ataupun perempuan, wajiblah basah semua. Dari awal tumbuh rambut sampai bawah dagu, ujung telinga sampai ujung telinga, wajiblah basah. Sunnah, ditambah sebagian, ditambah sedikit dari batasan tadi. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa wudhu kita telah sempurna. Jadi yang kedua adalah membasuh wajah. Dari tumbuh rambut, bawah dagu, ujung telinga, wajiblah basah. Kemudian rukun wudhu yang ketiga yaitu mencuci kedua tangan hingga siku. Dari ujung kuku sampai siku wajib basah. Kalau seandainya ada yang tidak basah sedikit, maka wudhunya tidak sah. Kebanyakan orang yang wudhu itu di siku ini tidak basah, yang mengakibatkan wudhunya nanti tidak sah. Sedangkan rukun wudhu mewajibkan kita siku ini, di atas siku, nah, sebelah sini, ini wajib basah. Dari ujung kuku sampai siku, ini wajib basah. Bahkan sunnah ditambah sedikit, setengah di sini, setengah lengan atas, sunnah ditambah. Apalagi ada sebagian yang wudhu tidak sampai, hanya cukup diangkat gini, wudhu hanya ini. Ini tidak sah. Sedangkan rukun wudhu itu mengharuskan dari ujung kuku sampai siku, ini wajib tambah. Sunnah sampai pergelangan atas. Kalau kurang daripada siku, maka wudhunya tidak sah. Jadi perhatikan saat wudhu, sebelah sini, ya, ini wajib basah. Kemudian yang berikutnya, rukun wudhu yang berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, menjadi rukun wudhu mengusap sebagian kepala. Bagaimana kalau seandainya, mohon maaf, tidak ada rambutnya alias botak, nginclong, maka tetap wajib untuk mengusap sebagian kepala. Boleh kepalanya, boleh rambutnya. Kalau tidak ada rambut, berarti kepala. Kalau seandainya rambut itu yang diusap keluar dari batasan kepala, maka tidak sah. Contoh seorang perempuan yang mana rambutnya panjang, yang diusap hanya sebelah sini, maka itu tidak sah. Namun kalau seandainya rambutnya pendek, seperti Upin misal, hanya satu helai rambut di sini, nah sebelah situ yang dibasuh, maka tak masalah. Kenapa? Karena ketika kita tarik ke depan, ke samping, ke belakang, samping kanan, samping kiri, itu tidak keluar dari batasan kepala, rambutnya tersebut, maka boleh-boleh saja. Seandainya yang laki-laki malas untuk membasuhkan semua, ingat, sebagian ambil 1 jari, 2 jari, 3 jari,
oles, usap di kepala kita, maka wudhu kita pun menjadi sah. Contoh seandainya yang perempuan malas untuk lepas jilbab, saat membasuh sebagian kepala itu ditetes, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes, hanya asal tembus 1 tetes pun tetap sah. Asal kita sudah yakin bahwa air yang kita teteskan itu meskipun 1 tetes sudah meresap, sudah terkena ke rambut ataupun kepala kita. Tapi kalau seandainya ragu, maka tidak boleh. Harus kita yakin. Kemudian yang kelima yaitu mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Nah, yang kelima ini wajib kita lakukan baik laki-laki ataupun perempuan saat kita berwudu, mencucinya dari ujung kaki hingga mata kaki. Dan kebanyakan saat wudu jika menggunakan keran itu ditumit tidak basah. Kalau sudah ditumit tidak basah, maka bisa dipastikan wudunya tidak sah. Oleh karena itu anak-anakku semua, saat kita berwudu perhatikan. Maka sunnah ditambah di atas mata kaki sampai setengah betis, itu hukumnya adalah sunnah. Dan yang terakhir adalah berurutan atau tertib. Tidak boleh kita loncat habis cuci muka, membasuh wajah, kemudian membasuh kaki, itu tidak sah. Jadi anak-anakku semua, rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat dibaca di saat kita membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Batasan wajah harus diperhatikan, sunnah untuk dilebihkan. Kemudian yang ketiga, mencuci kedua tangan hingga siku, sunnah sampai setengah lengan atas. Kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima, mencuci kedua kaki hingga mata kaki, sunnah ditambah sampai setengah betis. Dan yang terakhir yaitu berurutan atau tertib. Itulah rukun-rukun wudhu yang wajib kita perhatikan kalau ingin wudhu kita menjadi suci. Kemudian niat wudhu. Bagaimana niat wudhu? Niat wudhu adalah nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Ini niat wudhu. Insyaallah sudah hafal semua. Kemudian doa wudhu. Sesudah wudhu ini sunnah. Kalau dibaca dapat pahala. Kalaupun tidak dibaca, wudhu kita tetap sah. Bagaimana niat doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Itu doa sesudah wudu. Hukumnya adalah sunnah. Dibaca monggo, tidak dibaca pun wudu kita tetaplah sah. Kemudian setelah kita membahas tentang rukun wudu, kita akan bahas hal-hal yang membatalkan wudu. Hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Buang air kecil ataupun air besar. Ini membatalkan wudu. Sengaja atau tidak sengaja, batal wudunya. Misal yang tidak sengaja kecirit, maka itu tetap membatalkan wudu. Yang kedua yaitu hilangnya akal sebab tidur ataupun gila. Tidur maka membatalkan wudu. Kemudian gila membatalkan wudu. Kecuali tidur tidak membatalkan wudu itu adalah jika tidur dalam kondisi duduk. Dalam kondisi duduk sila maka tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga yaitu bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang sama-sama dewasa tanpa adanya penghalang dan tidak ada hubungan mahram. Jadi laki-laki dan perempuan jika bersentuhan maka membatalkan wudu jika keduanya sama-sama dewasa dan tak ada penghalang dan tidak ada ikatan mahram. Kalau seandainya ada ikatan mahram, orang tua dengan anak, maka tidak membatalkan wudu. Orang tua dengan cucu tidak membatalkan wudu, masih ada ikatan mahram. Contoh kalau seandainya yang perempuan pakai sarung tangan, yang laki-laki tidak pakai sarung tangan, yang mana tidak bersentuhan langsung, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian contoh yang salah satunya dewasa, salah satunya masih anak, bayi, maka tidak membatalkan wudu. Seandainya yang laki-laki gendong bayi perempuan, maka tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena hanya satu yang dewasa, yang satunya masih bayi. Sedangkan syarat membatalkan wudu
itu semuanya haruslah dewasa. Kemudian yang terakhir adalah, atau yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia. Seandainya ada orang tua menceboi anaknya, maka wudhu daripada orang tua ini adalah batal. Jadi anak-anakku semua yang dirahmati Allah, perkara yang membatalkan wudhu itu hanya ada 4. Pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dubur, kencing ataupun BAB. Yang kedua, hilangnya akal, sebab tidur ataupun gila, kecuali tidur dalam kondisi duduk tidak batal wudhunya. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, tidak ada ikatan mahram, sama-sama dewasa, dan tanpa adanya penghalang. Dan yang terakhir, menyentuh kemaluan manusia. Maka keempat inilah yang membatalkan wudhu. Selain itu, tidak membatalkan wudhu. Makan, minum, ataupun lamanya diam, itu tidak membatalkan wudhu. Menginjak kotoran pun tidak membatalkan wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu hanya ada 4, tidak lebih. Selain itu, tidak membatalkan wudhu. Jadi anak-anakku semua, yang membatalkan wudhu hanya ada 4. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tentang mandi wajib. Mandi besar atau mandi wajib al-ghusl adalah mandi atau menggunakan menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Jadi mandi wajib adalah menyiramkan atau mengguyurkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tata caranya, yaitu dengan rukun mandi wajibnya. Yang pertama adalah niat, sudah pasti. Yang kedua, membersihkan najis yang menempel pada tubuh. Kalau memang anggota badan kita ada najis, buanglah terlebih dahulu najis tersebut. Kemudian mengguyur atau menyiram air ke seluruh tubuh. Jadi rukun wudhu hanya ada 3. Yang pertama, niat, hilangkan najis di anggota badan kita jika ada. Kemudian yang terakhir adalah meratakan. Pakai sabun, sampo itu tidak wajib, tidak menjadi suatu rukun. Boleh pakai sabun, boleh tidak. Boleh pakai sampo, boleh tidak. Yang penting 3 poin ini dilaksanakan, maka mandi wajibnya pun menjadi sah. Contoh, saat hujan besar, saat hujan lebat, kita mandi besar, maka mandi kita menjadi sah. Contoh juga, seandainya kita lagi di motor, seorang perempuan sedang berada di motor yang mana dalam kondisi hujan lebat, kebetulan perempuan itu setelah halangan dan mewajibkan untuk mandi, dia saat bermotor, dia mandi wajib, maka boleh sah. Saat mandi saat bermotor, perempuan niat nawaitul ghusl lirafil dan seterusnya, asal dari ujung rambut sampai ujung kaki itu basah, maka mandi wajibnya menjadi sah meskipun berada di atas motor, meskipun tidak menggunakan sampo, sabun. Syaratnya asal terpenuhi, yaitu niat, menghilangkan najis yang ada di anggota badan jika ada, dan kemudian yang ketiga, rata dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah terkena air semua. Jadi kalau ada yang terlewat, maka mandinya tidak sah. Oleh karena itu, yakin dan bersihkanlah terlebih dahulu. Bagaimana niatnya? Niat mandi yaitu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Boleh nanti di ini kalau memang ada khusus untuk haid, untuk nifas dan segala macam, boleh. Nawaitul ghusla li raf'il hadathi anil haidi. Boleh anin nifasi dan seterusnya. Kalau kita pakai global pun boleh, tetap sah. Kapan ini niatnya? Niatnya itu ketika anggota badan kita terkena air. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu, asal wajah kita terkena air, maka disitulah tempat wudhu. Kalau mandi, asal anggota badan kita terkena air, disitulah tempatnya niat. Boleh kaki yang terkena air, kita niat. Boleh tangan yang terkena air, kita niat. Tak masalah. Itu adalah niat daripada mandi wajib. Kemudian, kalau mandi wajib ataupun tayamum itu tidak menemukan air, tidak mendapatkan air, maka dikatakan boleh diganti dengan tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah cara bersuci dengan menggunakan debu atau tanah.
tayamum merupakan contoh kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam bersuci ketika tidak ditemukan air atau dilarang menggunakan air atau airnya terbatas. Contoh, tidak mendapatkan air musim kering. Contoh, dilarang menggunakan air, misal sedang sakit, dilarang menggunakan air oleh dokter. Contoh, airnya terbatas, airnya ada, tapi hanya untuk keperluan dia, untuk minum, maka kita tayamum tanpa berwudu. Kemudian, tayamum sebagai pengganti wudhu ataupun mandi. Tayamum menjadi batal jika ditemukan air atau hilangnya sebab diperbolehkan tayamum. Jadi tayamum itu diperbolehkan jika ada illah, jika ada sebab. Yang pertama sebab diperbolehkan tayamum, dia tidak mendapatkan air kering. Kemudian dia dilarang menggunakan air. Air banyak melimpah, tapi sama dokter dilarang untuk menggunakan air. Dan berikutnya, airnya ada tapi sedikit, hanya untuk minum dia. Maka ini menjadi sebab seseorang diperbolehkan untuk tayamum. Tayamum bisa batal jika dia mendapatkan air atau hilangnya sebab yang diperbolehkan untuk mendapatkan air. Untuk diperbolehkan tayamum. Kemudian, rukun tayamum. Yang pertama adalah berniat ketika menyapu muka. Ketika sudah mengusap wajah, disitulah tempat niat. Kemudian, menyapu seluruh wajah dengan debu. Yang berikutnya adalah mengusap wajah kita dengan debu. Ambil, mengusap. Tadi niat. Yang kedua adalah mengusap. Yang ketiga, menyapu tangan hingga ke siku dengan debu. Kanan, sunnah, baru kiri. Kalau menggunakan cincin, sunnah dicabut saat basuh wajah. Saat mengusap wajah. Saat mengusap tangan, wajib dilepas. Berbeda dengan kita wudhu. Kalau wudhu itu sunnah untuk dilepas. Kalaupun tidak sunnah, kalaupun tidak dilepas, sunnah untuk digerakkan. Nah, kenapa? Sifat air itu menyelah-nyela masuk ke rongga yang memungkinkan. Sedangkan debu itu tidak bisa. Oleh karena itu saat kita wudhu, misal menggunakan jam anti air, saat membasuhnya, saat membasuh wajah, tangan, itu kita tidak diwajibkan untuk melepas jam tangan ataupun melepas cincin. Tapi sunnah untuk digerakkan jamnya ataupun cincinnya. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum wajib dilepas. Cincin ataupun jam itu wajib dilepas. Dan yang ketiga rukun daripada rukun tayamum adalah tartib. Jadi yang diusap saat kita wudhu, saat kita tayamum itu hanya ada dua. Wajah dan telapak tangan. Baik itu mandi ataupun wudhu. Kalau kita tidak mendapatkan air mau wudhu, kita tayamum. Apa yang diusap? Wajah dan tangan, kedua tangan. Kemudian kalau seandainya kita mau mandi wajib tidak mendapatkan air, maka kita diperbolehkan tayamum. Apa yang diusap? Wajah dan tangan. Sama tayamumnya, cara yang diusap pun sama. Kemudian bagaimana niatnya? Nawaitu tayammuma listibahatis salah lillahi ta'ala. Nah, perhatikan. Ini ngambil debu. Kemudian sunnah untuk ditipiskan. Boleh ditipiskan, sunnah. Yang berikutnya, ini adalah ditiup untuk ditipiskan kembali. Jadi, boleh dikerjakan dua-duanya. Boleh dikerjakan satu-satunya. Boleh tidak dikerjakan. Ini sunnah. Ya, seandainya ngambil debu langsung diusap ke wajah, ini boleh. Ambil debu yang suci dan mensucikan, boleh di tanah, boleh di bawah, boleh di dinding yang kita yakini di situ ada debu, maka kemudian disambung atau dilanjut dengan mengusap wajah pun boleh. Ini tidak dikerjakan, tak masalah. Ini pun tidak masalah kalau seandainya kita tinggal. Ini adalah hukumnya sunnah, menipiskan debu agar tidak terlalu cemong wajah kita. Ngambil tanah, kemudian usap ke wajah sambil baca niat nawaitu tayammum listibahatis shalah. Kemudian yang berikutnya ngambil yang kedua, ini ngambilnya 2 kali. Satu ngambil untuk wajah. Ngambil lagi untuk tangan. Nah, tangan ini sekali ngambil. Jadi ngambilnya adalah 2 kali. 1 kali untuk wajah, 1 kali untuk kedua tangan. Jadi
ambil debu, boleh di dinding, di apapun itu yang kita yakini ada tanah, ada debu, ataupun ngambil di bawah tanah. Ngambil nawaitu tayammuma. Atau kita kerjakan sunnahnya, ngambil tepuk seperti ini biar agak rontok, atau boleh juga ditiup agar agak rontok. Kemudian setelah itu usapkan ke wajah. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah fardholillahi ta'ala. Kemudian ambil lagi di tempat yang berbeda. Kalau seandainya tadi ngambil di sini, kita geser. Boleh ke sini, boleh ke sini. Kalau seandainya tadi ngambil di sini, kita geser. Ngambil depannya lagi atau ngambil samping kanan. Tidak boleh ngambil tempat yang awal tadi. Kita ngambil lagi. Kemudian setelah ngambil, usap tangan kanan, usap tangan kanan, kemudian usap tangan kiri. Itu adalah sunnah. Contoh, usap ini dari sini, kemudian putar, yang ini putar, yang kanan ini putar sampai sini. Kemudian satunya usap terus sebelah sini ketemu di ujung. Ini adalah batasan saat kita berwudu. Ini adalah batasan saat kita tayamum. Jadi saat kita tayamum yang wajib diusap itu hanya ada dua. Wajah dan kedua tangan. Perkara yang membatalkan tayamum. Ada beberapa yang membatalkan tayamum. Yang pertama, melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Ada 4 yang tadi. Yaitu perkara yang membatalkan wudhu sama persis membatalkan tayamum. Keluarnya suatu dari kubul dubur, kencing ataupun BAB. Yang kedua, hilangnya akal sebab tidur ataupun gila, kecuali tidur dalam posisi duduk. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sama-sama dewasa, tidak ada penghalang dan tidak ada ikatan mahram. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan manusia tanpa penghalang. Maka itu membatalkan tayamum. Yang berikutnya, ada air selepas bertayamum sebelum sholat. Misal, lagi kemarau, tidak ada air, kita tayamum mau sholat. Ketika sebelum sholat tiba-tiba hujan lebat, maka tayamum kita itu batal. Kemudian sembuh dari sakit dan boleh menggunakan air. Tadi sama dokter dilarang untuk menggunakan air. Misal demamnya tinggi, tiba-tiba dia sembuh, normal lagi. Maka batal tayamumnya untuk mengersakan. Maka dia berkewajiban untuk wudu. Kemudian luput waktu sholat atau keluar dari waktu sholat, maka batal tayamumnya. Wudu itu bisa digunakan beberapa kali sholat. Sedangkan tayamum hanya diperbolehkan 1 kali sholat wajib. Contoh, seandainya dia berwudu jam 12 zuhur, sholat zuhur, kemudian asar pun tidak batal, lanjut sholat asar, maghrib pun belum batal, lanjut sholat maghrib, isya pun belum batal, lanjut sholat isya. Maka 1 wudu bisa digunakan 4 sholat, bahkan 5 dan seterusnya, asal perkara yang membatalkan wudu itu tidak terjadi. Namun kalau kita tayamum hanya diperbolehkan 1 kali sholat wajib. Zuhur kita sholat, zuhur kita tayamum, setelah tayamum kita wudu. Asar, maka kita wajib tayamum lagi. Meskipun tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudu, kita batal dengan sendirinya karena sudah keluar waktu sholat atau sudah digunakan sholat wajib. Kalau sholat sunnah, tak masalah. Yang berikutnya yaitu murtad atau keluar daripada Islam. Jadi tayamum itu pengganti toharo yang lemah, artinya tidak kuat seperti wudhu. Namun kalau wudhu itu toharo yang kuat. Ya, kemudian alat bersuci. Alat bersuci ternyata ada 3. Yang pertama adalah tanah, bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Di sini boleh digunakan tayamum. Kemudian alat bersuci baik dari hadas kecil ataupun hadas besar ataupun dari najis. Jadi dikatakan toharo itu toharo dari hadas atau toharo dari najis. Kalau ini untuk toharo dari hadas saja. Kalau ini toharo untuk hadas dan najis. Dan yang ketiga adalah batu. Batu toharo hanya untuk dari najis.
istinja atau cebok. Kemudian kita akan bahas tentang hukum air. Air ternyata terbagi menjadi 4. Yang pertama, air mutlak. Yang kedua, air tahir ghairu mutahhir. Yang ketiga, air musyammas. Dan yang keempat, air mutanajjis. Yang pertama adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air suci dan mensucikannya. Air suci dan mensucikan itu hanya ada di air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air, air salju, air embun. Jadi hanya ada 7 air yang diperbolehkan untuk kita melakukan sesuci. Mau mandi wajib, menggunakan air ini, boleh. Mau wudhu, kita menggunakan air ini, boleh. Mau nyuci baju, kita menggunakan air ini, boleh. Selain itu, tidak boleh. Contoh, kita wudhu menggunakan air tebu, tak sah wudhunya. Contoh, kita wudhu menggunakan air kelapa, tidak sah air wudhunya. Contoh, kita wudhu menggunakan air teh, tidak sah. Kenapa? Karena sudah tercampur air teh. Kemudian kalau air tebu tidak berasal dari aslinya, dari asalnya memang suci dan mensucikan, terikat dia. Kemudian pembagian yang kedua adalah air tahir ghairu mutahhir. Air suci tapi tidak mensucikan. Ini ada 3 macam. Yang pertama, air mutaghayyir. Air yang berubah sebab benda suci. Contoh, air 1 gelas itu suci dan mensucikan awalnya. Namun, sama anak-anakku semua dikasih teh. Tehnya itu suci, maka tidak bisa digunakan untuk wudhu. Kenapa? Sudah tercampur benda, meskipun benda itu suci. Contoh lain, ada air 1 bak, kemudian dikasih pewangi, dikasih multu di situ. Kita wudhu yang ada multunya, hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena sudah tercampur dengan benda suci, menjadi air suci tidak mensucikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, air musta'mal, air sedikit yang sudah dipakai untuk sesuci. Ada air 1 ember, bekas kita wudhu, kita gunakan wudhu kembali, maka wudhu yang kedua itu tidak sah. Kenapa? Karena kategori musta'mal. Kemudian, yang pembagian yang berikutnya adalah air muqayyad, yaitu air yang dikaitkan nama asalnya. Contoh, air tebu ataupun air kelapa, itu ketika kita pindah wadahnya tetap disebut dengan air kelapa. Air dalam gelas, air kelapa dalam gelas. Tunjukkan ke orang, ini air apa? Air kelapa. Kelapa tidak hilang. Contoh, kita tuang ke botol. Air apa ini? Tetap air kelapa. Contoh, seandainya air kelapa itu banyak, tuang ke ember. Air apa ini? Air kelapa. Contoh lain, yang tidak terikat, yang seperti air mutlak, air biasa, air putih, air jernih, air sumber mata air, ataupun air hujan yang tidak terikat. Ketika kita tuang ke botol, air apa ini? Air botol. Ketika dituang ke gelas, air apa ini? Air gelas, air biasa. Kenapa? Tidak terikat. Kalau yang muqayyad seperti air kelapa, maka itu tidak diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Kemudian yang berikutnya adalah air musyammas. Air suci yang terkena sinar matahari. Ini boleh digunakan untuk sesuci, hanya saja makruh digunakan. Boleh menggunakan air suci, namun makruh digunakan. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, berada di daerah yang panas. Kemudian wadahnya itu terbuat dari logam. Maka air yang terkena sinar matahari itu disebut dengan air musta'mal. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak menjadi musyammas, tidak makruh. Contoh, ini ada tetmon yang terbuat dari logam. Kok zuhur airnya panas, kita makruh menggunakan. Namun wudhunya tetap sah, hanya saja makruh. Kenapa? Dikategorikan air musyammas. Kemudian kalau ini tidak dikategorikan air musyammas. Kenapa? Baknya ini terbuat dari plastik. Jadi kalau seandainya terbuat dari besi, dari logam, musyammas. Kalau terpenuhi, panas. Namun, kemakruhan ini bisa hilang tak kala sudah tabrid, sudah menjadi dingin. Ini misal siang hari, zuhur, panas, kita gunakan makruh. Namun ketika malam menjadi dingin, maka kemakruhan itu tidaklah ada. Dan ini makruhnya kalau digunakan pada
anggota badan. Kalau seandainya tidak digunakan pada anggota badan, misal untuk nyuci, tak masalah. Kenapa? Karena tidak ada madarat pada kulit kita. Jadi, kemakruhan bisa hilang dengan cara didinginkan. Kemudian musyammas itu ada jika berada di cuaca yang panas, terkena sinar matahari dan terbuat dari logam. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak menjadi musyammas, tidak makruh. Kita pakai tekmon kita misal di sekolah kita, di madrasah kita terbuat dari plastik, tekmon yang biasa, maka tidak menjadi musyammas, tidak makruh kita gunakan meskipun itu panas. Kenapa? Wadahnya terbuat dari plastik. Namun kalau seandainya wadahnya terbuat dari logam, panas, di siang hari kita gunakan, makruh. Tapi tetap sah wudhu kita menggunakan air musyammas. Dan musyammas kemakruhannya ini bisa hilang dengan cara tunggu dingin. Kemudian pembagian air yang keempat yaitu air mutanajis, air sedikit yang terkena najis. Dua kula memiliki volume dengan 270 liter air, dengan kurang lebih 270 liter air. Maka kalau ada air yang kurang daripada 270 liter, ini kategori sedikit, yang mana jika kejatuhan najis, maka langsung berubah najis. Meskipun tidak ada perubahan dari bau, rasa, dan warna, tetap hukumnya adalah najis. Misal ada air 1 ember, ketetesan air kencing 1 tetes, maka satu ember itu hukumnya adalah mutanajis, tidak boleh digunakan untuk sesuci. Jadi air terbagi menjadi 4, hukum air menjadi 4. Mutlak, air mutaghayyir, air musyammas, air mutanajis. Yang boleh digunakan untuk sesuci adalah air mutlak, suci dan mensucikan, yaitu ada 7 ini. Kemudian air musyammas pun boleh, hanya saja makruh. Kalau yang kedua dan keempat ini tidak sah digunakan untuk cebok, untuk mandi, untuk tayamum. Hukum air terbagi menjadi 4. Suci mensucikan, suci tidak mensucikan, makruh digunakan, dan air mutanajis. Kemudian hikmah daripada tohara, baik itu tohara dari hadas ataupun tohara dari najis. Yang pertama adalah kesesuaian syariat Islam terhadap fitrah manusia. Manusia itu fitrah normal kalau suka terhadap kebersihan, fitrah manusia. Jadi kalau kumuh keluar dari fitrah Islam, fitrah dari manusia. Kemudian yang kedua, menjaga kemuliaan dan kewibawaan manusia. Jika manusia itu bersih, suci, apalagi wangi, maka timbul wibawa, haibah bagi manusia tersebut. Jadi kemuliaan tersendiri. Kemudian menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan. Kalau kita hidup bersih, apalagi kita sering bersuci, maka hidup kita akan sehat, baik itu tubuh ataupun lingkungan. Kemudian yang terakhir, hikmah daripada tohara, menyiapkan diri dengan kondisi yang terbaik untuk menghadap Allah SWT. Kita harus ingat bahwa kematian itu tak datang tanpa ada persiapan, tanpa ada aba-aba. Oleh karena itu hikmahnya kita menjaga bersuci, kesucian, kebersihan dengan harapan saat bertemu Sang Khalik Allah SWT, kita dalam keadaan suci. Terima kasih anak-anakku semua, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.